Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 172-173, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Stephen menerima panggilan, dia mendorong perubahan cangkir dengan sekelompok teman di pusat perbelanjaan. Sekarang keluarga Wijaya menunjukkan tanda-tanda cemberut karena proyek Harmoni. Dia secara alami juga berharap keluarga Stephen dapat berkembang lebih baik, jadi selama periode waktu ini, dia telah melihat banyak orang besar di pusat perbelanjaan dengan wajah tuanya, dan dia juga telah banyak dipermalukan dengan tersenyum, untuk membiarkan keluarga Stephen di Bandung statusnya lebih tinggi. Lilia menyinggung Bimo dan hampir menghancurkan keluarga Stephen, tapi untungnya tidak ada hal besar yang terjadi. Stephen juga mengajari Lilia pelajaran yang sulit, dan dia percaya bahwa putrinya telah menerima pelajaran yang cukup. Tetapi ketika panggilan telepon ini datang, wajah Stephen langsung memucat. Meskipun Lilia tidak menyebutkan apa yang terjadi di telepon, tetapi biarkan dia pergi ke ibu kota klub, ini jelas kecelakaan. Terlebih lagi, semua kota Bandung adalah wilayah Bimo, jadi itu tidak akan menyinggung Bimo lagi. Stephen, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Apa yang terjadi? Jika sesuatu terjadi, beritahu kami dapat membantu. Kami pasti tidak akan berdiam diri. Beberapa teman minum bertanya pada Stephen. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, putriku memanggilku dan menyuruhku pulang. Stephen tahu bahwa orang-orang yang menayainya hanya bergurau, mereka dalam senyuman mereka cuman berpura-pura, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengharapkannya. Mereka memberikan bantuan hanya di mulut, jadi jangan mengambil kesempatan untuk menginjak kedua kaki mereka semua baik. Jadi Stephen tidak berani berbicara omong kosong sebelum dia yakin apa yang terjadi. Sudah hampir waktunya. Aku akan pulang dulu. Aku akan membayar makanan ini hari ini. Aku benar-benar minta maaf semuanya. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan mengundang kalian untuk minum. Setelah Stephen meninggalkan hotel, segera berkendara ke klub. Dua bawahan Bimo sudah menunggu Stephen di pintu. Melihat kemegahan ini, Stephen mau tidak mau berkeringat dingin. Sepertinya Lilia telah menyebabkan masalah lagi. Di dalam ruangan, ketika Stephen melihat Lilia yang pipinya bengkak, dia tidak peduli dengan kondisi fisiknya untuk pertama kalinya, karena ada Bimo di dalam ruangan, yang membuat Stephen hampir pingsan. Lilia, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah? Kamu ingin membunuh keluarga kita. Stephen memarahi dengan tajam. Lilia menangis ketika dia melihat Stephen. Jika dia tahu bahwa Ariel sangat kuat, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Wanita tertuanya terbiasa dengan perilakunya dan merasa bahwa meskipun Ariel dihargai oleh Nicholas, dia masih orang yang tidak berguna, jadi dia ingin memberi pelajaran pada Ariel. Tapi dia akhirnya mengerti sekarang bahwa Ariel tidak hanya dihargai oleh Nicholas. Ayah, selamatkan aku. Lilia menangis dengan getir. Stephen mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke Lilia. Meraih rambut Lilia, dia berkata, berlutut dan meminta maaf kepada bos Bimo. Bimo melambai ke Stephen dan berkata, mengapa kamu meminta maaf kepadaku? Putrimu yang berharga tidak menyinggungku, tetapi dia menyinggung seseorang yang tidak mampu disinggung oleh keluargamu. Apakah orang yang tidak bisa tersinggung bahkan lebih kuat dari Bimo? Stephen merasakan hawa dingin di hatinya. Masalah ini jelas lebih serius daripada yang terakhir kali, tetapi keluarga Stephen akan dibunuh oleh Lilia. Bos Bimo, dia memprovokasi siapapun yang salah. Saya akan meminta maaf secara pribadi, dan saya mohon Anda memberi keluarga saya kesempatan. Stephen berkata, apakah kamu tidak memiliki mata dan duduk di sampingku tanpa melihat? Bimo berkata tanpa ekspresi. Stephen secara subjektif percaya bahwa karakter terbesar di dalam ruangan adalah Bimo, jadi dia secara alami memusatkan seluruh perhatiannya pada Bimo. Setelah Bimo mengatakan ini, dia melihat Ariel di sampingnya.
Stephen masih sangat akrab dengan Ariel. Di pesta ulang tahun Nicholas, dia melihat Ariel duduk di sebelah Nicholas dengan matanya sendiri. Baru-baru ini, semakin banyak rumor tentang Ariel di kelas atas Bandung. Berbagai versi telah muncul satu demi satu, tetapi hanya ada satu hasil, yaitu, semua orang tahu bahwa Ariel tidak akan lagi menjadi sampah yang tidak berguna di Bandung mulai sekarang. Bahkan jika dia benar-benar sampah yang tidak berguna di masa lalu, tetapi didukung oleh keluarga Nicholas, bahkan jika dia adalah tumpukan lumpur bisa naik ke dinding. Ariel, apa yang terjadi pada putriku, aku minta maaf padamu untuknya. Kata Stephen, menghancurkan mobilku, dan temukan seseorang untuk memukulku. Lilia, kamu wanita, kamu bukan arogansi. Ariel berkata dengan ringan. Kemarahan putri Lilia dibesarkan oleh Stephen, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Tapi setelah bertahun-tahun, Lilia telah membuka matanya dan tahu siapa yang bisa diprovokasi dan siapa yang tidak bisa diprovokasi. Jadi dia tidak menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Stephen, jadi Stephen membiarkannya pergi. Tapi sekarang, Stephen hanya bisa menyesali bahwa dia tidak cukup mendisiplinnya untuk membiarkan Lilia mengalami bencana besar. Tapi ada satu hal yang Stephen tidak bisa mengerti. Lilia juga pergi ke pesta ulang tahun Nicholas. Dia jelas tahu sikap Nicholas terhadap Ariel, jadi mengapa dia memprovokasi Ariel? Lilia, permusuhan macam apa yang kamu miliki dengan Ariel? Mengapa kamu melakukan hal-hal ini? Tidakkah kamu tahu bahwa lelaki tua itu menghargai dia? Stephen berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja Lilia tahu, tetapi setengah jam yang lalu, dia masih tidak memandang Ariel di matanya, karena dia terbiasa menjadi sombong, dan reputasi Ariel sebagai orang yang tidak berguna terlalu mengakar di hati orang-orang. Jadi dia berpikir bahwa meskipun Ariel diperlakukan seperti itu tidak masalah jika diberi pelajaran, dan Afdal dapat membantunya memikul kesalahan. Bahkan jika Ariel meminta keluarga Nicholas untuk membantu, Nicholas akan dimintai pertanggungjawaban. Dia juga bisa mengalihkan kesalahan sepenuhnya pada Afdal. Bagaimana Lilia bisa tahu bahwa bahkan Afdal akan berbalik melawannya? Terima kasih, hati-hati, apa yang kamu katakan. Pada saat ini, amarah Afdal tiba-tiba meledak. Dia tidak tahu hubungan antara Ariel dan Nicholas. Kata-kata Stephen seperti bom baginya. Ariel bukan hanya teman Bimo, tetapi juga teman Bimo. Keluarga Nicholas. Orang tua itu sangat menghargainya. Siapa kamu? Stephen berkata tidak puas di hadapan pertanyaan mendadak Afdal. Siapa aku? Aku benar-benar ingin dibunuh oleh putrimu. Afdal tertawa muram, dan mau tidak mau melampiaskannya pada Stephen. Sebuah tinju mengenai mata kiri Stephen. Stephen memiliki tulang tua, bagaimana dia bisa menahan pukulan Afdal, menutupi wajahnya dan menjerit kesakitan, dan kemudian jatuh di tanah. Afdal tidak menyerah, pergi ke sisi Lilia, menjambak rambutnya, menjatuhkan kepala Lilia ke tanah, dan berkata dengan dingin, wanita terkutuk, kamu sengaja menyembunyikannya dariku, aku memperlakukanmu begitu baik. Kamu masih sengaja menyakitiku, kenapa kamu tidak mati saja? Pada saat ini, Afdal sudah muak pada Lilia. Nicholas paling kuat di pusat perbelanjaan Bandung, dan Bimo paling kuat di wilayah Bandung, semuanya tersinggung pada satu waktu, semua karena Lilia, bagaimana dia bisa tetap waras. Saudara Ariel, aku bodoh, aku brengsek, aku hanya bajingan. Saya mohon dan mengampuni saya akan memperlakukan Anda sebagai sahabat di masa depan, tolong beri saya kesempatan. Setelah memukul Lilia, Afdal berkata kepada Ariel dengan tubuh gemetar. Sampai saat ini dalam hidupnya, Afdal tidak pernah merasakan rasa putus asa yang begitu kuat. Apa pendapatmu tentang seekor anjing? Kata Ariel. Lilia tertegun sejenak, lalu berbaring di tanah, bernapas dengan lidah keluar, dan berkata, Saudara Ariel, apakah Anda terlihat seperti itu? Jika tidak, saya akan kembali belajar. Rehan melihat adegan ini, mengambil napas dalam-dalam, meskipun Afdal melepaskan martabatnya, posisi masa depannya di Bandung mungkin tidak mudah.
Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi Ariel sebagai anjing. Dalam pandangan Rehan, ini bukan sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang harus dibanggakan. Sayang sekali dia melewatkan kesempatan ini di kasino. Ariel berdiri dan berkata kepada Afdal, "Aku akan memberimu 3 hari. Aku ingin melihat keluarga Stephen bangkrut. Karena itu anjing, harus belajar menggigit orang, pasti akan melakukannya. Itu harus dilakukan." Afdal menganggukkan kepalanya seperti bawang putih. Dan kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan baut dari biru untuk Stephen. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan status keluarga Stephen di Bandung. Selama waktu ini, dia bahkan tidak menginginkan wajah lamanya, tetapi semua usahanya dihancurkan oleh Lilia. Di masa depan di Bandung, tidak akan ada ucapan terima kasih di rumah. Setelah Ariel meninggalkan ruangan, Rehan berjalan ke arah Afdal dan berkata dengan ringan, "Aku iri padamu, mengapa orang sepertimu memiliki keberuntungan seperti itu?" Pada saat ini, Afdal tidak tahu apa yang terjadi, kata-kata, "Saya hanya merasa bahwa itu adalah berkah untuk dapat melindungi keluarga saya." Lanjut ke episode 173. Episode 173. Ketika Ariel diantar ke gerbang, Bimo bertanya, "Apakah Anda ingin membantu sekelompok Afdal dan menangani keluarga Stephen dengan kemampuannya?" "Saya rasa tidak. Itu mudah." Ariel tersenyum ringan dan berkata, "Tidak, mereka tidak ada nilainya di mataku, dan itu tidak ada nilainya." Bimo tercengang saat mendengarnya, dan menatap Ariel dengan serius, ingin mengatakan sesuatu. "Berhenti lagi. Ada apa?" Ariel bertanya dengan bingung. Bimo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Cepat pulang, atau Kauri harus mengkhawatirkanmu lagi." Setelah Ariel pergi, Bimo berkata pada dirinya sendiri dengan napas lega, "Aku ingin mengatakan, kamu memiliki potensi untuk menjadi burung hantu besar, tetapi karena kamu mungkin tidak akan pergi ke jalan ini." Lalu, tapi keluarga Wibowo. Setelah mengatakan ini, Bimo merasa merinding di sekujur tubuhnya. Meskipun dia sudah menduga bahwa identitas Ariel tidak sederhana, dia tidak pernah berharap bahwa identitas aslinya akan membawa kejutan yang begitu kuat baginya. Meskipun keluarga Wibowo bukanlah keberadaan teratas di Bandung, tapi itu hanya satu langkah lagi dari puncak piramida. Lamborghini sudah mengirimnya ke toko 4S. Ariel berlari sepanjang perjalanan pulang. Ketika Satpam melihat Ariel berjalan kaki, dia tersenyum dan berkata, "Kak Ariel Wibowo, bagaimana dengan berolahraga di malam hari?" Ariel mengangkat tangannya seolah ingin menyapa. Keamanan tidak merasa bahwa Ariel marah. Nicholas sudah menyuruhnya untuk memperlakukan Ariel dengan sopan, jadi itu ada di hatinya. Merupakan suatu kehormatan bagi seseorang seperti Ariel untuk melambai padanya. Kembali ke rumah, ketika Ariel membuka pintunya, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dengan tempat tidur? Mengapa tempat tidur hilang? Tiba-tiba jantungnya berdetak lebih cepat, dan bahkan telapak tangannya berkeringat. "Tidak mungkin. Bisakah kamu kembali ke kamarmu?" Ariel menelan air liurnya dan merasakan mulutnya kering, jadi dia menuangkan sebotol air es ke mulutnya, yang menenangkan kegembiraannya. Masalah belum dijelaskan dengan jelas kepada Kauri, jadi dia tidak berharap bisa kembali ke kamarnya untuk tidur begitu cepat. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjingkat ke pintu kamar Kauri, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu, tangannya gemetar. Dengan sedikit putaran, pintu terbuka. Segera setelah celah dibuka, Ariel mendengar suara Kauri di dalam ruangan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu kembali sangat terlambat." Dia bisa mendengar nada suara Kauri sedikit mengeluh, tetapi dia tidak benar-benar menyalahkannya. Ariel buru-buru membuka pintu dan masuk. Tidak ada lantai di tanah, tapi jelas ada bantal tambahan di tempat tidur, yang membuatnya bahagia. "Cepat tidur, bukankah kamu harus bangun pagi-pagi besok?" Kauri berkata, menatap Ariel. Ariel mengangguk berulang kali dan berkata, "Bangun pagi?
Tentu saja harus bangun pagi, sudah lama, tubuhku sekarat baru-baru ini. Duduk di tempat tidur, Ariel merasakan perasaan yang sangat kuat. Kauri menoleh ke samping dan merasa khawatir setelah Ariel berbaring di tempat tidur. Dia takut Ariel akan memaksanya, bahkan tidak akan menyadari bahwa garis merah di spray telah menghilang. Benar saja, ketika Kauri mendengar suara di telinganya, dia tidak sabar untuk menendang Ariel dari tempat tidur. Apakah pria ini benar-benar tidak mengetahuinya? Kauri menggertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Dia berpikir bahwa Ariel bukan laki-laki, setidaknya dia tidak mengambil inisiatif. Bagaimana dia tahu bahwa Ariel sudah sangat senang bisa kembali ke kamar? Bagaimana dia bisa berani memiliki pikiran yang tidak masuk akal? Hubungan tidak berdasar antara suami dan istri ini dimulai dari keluhan Kauri, yang membuatnya menderita cemoohan dan ejekan. Jadi sejak 3 tahun lalu, Ariel tidak pernah berpikir untuk memaksanya melakukan apapun. Bahkan sekarang, pikiran Ariel tidak berubah. Mungkin, hanya ketika Kauri benar-benar tidak tahan dan meletakkan Ariel di tempat tidur, dia akan tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Pukul 6 keesokan harinya, Ariel bangun lebih dulu, dan merasakan paha menekan dadanya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun, tetapi dia merasa sangat nyaman secara fisik dan mental. Ketika alarm berbunyi, Kauri menarik kakinya dan pergi untuk mandi dengan wajah memerah, jelas malu. Setelah keduanya beres, mereka pergi lari pagi bersama, di mana mereka bertemu dengan seseorang yang tidak diharapkan Ariel, Wilson. Ketika Wilson melihat Ariel, dia dengan antusias berjalan ke depan gunung dan berteriak, "Kakak Ariel, apakah kamu di sini untuk lari pagi juga?" Ariel bertanya dengan bingung, seorang pria seperti Wilson, pasti veteran klub malam. "Kenapa kamu lari pagi sekali?" Tentu saja, Wilson bukan tipe orang yang berolahraga. Jika dia tidak mendengar dari penjaga keamanan bahwa Ariel mungkin muncul saat ini, mengapa dia datang lebih awal? "Kakak Ariel, sejujurnya, aku menunggumu di sini. Apakah aku tidak mengganggumu dan kakak ipar?" kata Wilson. "Permisi," kata Ariel tanpa ampun. Dia juga sudah lama tidak berlari dengan Kauri. Ketika Wilson muncul, dia tidak diragukan lagi adalah hal lain. Wilson tidak menyangka Ariel akan memberikan jawaban yang begitu lugas, terlihat malu dan bingung. Kauri tahu tentang Wilson. Meskipun dia belum pernah berurusan dengannya, dia pernah mendengar tentang Wilson, dan keluarga Wilson juga merupakan keluarga yang sangat kuat di Bandung. Melihat Ariel begitu kasar kepadanya, dia memelototi Ariel. Dia berkata kepada Wilson, "Kami tidak terganggu. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya?" Wilson berani berbicara. Suasana hatinya seperti berjalan di atas es tipis. Dia datang untuk memiliki hubungan baik dengan Ariel, tetapi sekarang jelas bahwa Ariel tidak senang. "Kakak ipar, apakah aku benar-benar tidak mengganggumu?" Wilson berkata dengan hati nurani yang bersalah. Kauri memandang Ariel. Ariel tersenyum kecut. Istrinya telah berbicara, apalagi yang bisa dia katakan. "Katakan saja padaku jika kamu ada perlu denganku, jangan buang waktuku," kata Ariel. Wilson menghela napas lega dan berkata, "Kak Ariel, ada pesta malam ini, dan aku ingin mengundangmu untuk hadir." "Pesta jenis apa?" Ariel bertanya. Sekarang dia bisa kembali ke kamarnya untuk tidur. Bahkan jika itu orang penting mengundangnya, dia tidak tertarik. Tetapi Kauri jelas tidak ingin dia menolak dengan senang hati. "Ini adalah pertemuan sekelompok anak muda, anak-anak kaya di Bandung," kata Wilson. Tepat ketika Ariel hendak menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam menatapnya. Jadi dia hanya bisa berkata, "Oke, tapi itu tidak bisa menunda saya terlalu banyak. Saya harus pulang lebih awal. Aku akan mengatur pestanya untuk dimulai lebih awal. Itu tidak akan membuang-buang waktumu," kata Wilson bersemangat. Mampu menggunakan pertemuan ini untuk berteman dengan Ariel adalah tujuannya. Sekarang Ariel telah setuju. Dia harus mengatur beberapa hal untuk membuat Ariel bahagia. Awalnya, Wilson telah menyiapkan sekelompok model cantik, tetapi setelah melihat Kauri, dia menyerah.
Kecantikan bisa membeli kebanyakan pria, tetapi Ariel tidak akan pernah dimasukkan dalam daftar ini karena dia melihat Kaori. Itu bisa terlihat bahwa Ariel sangat mencintai Kaori, jika bukan karena Kaori. Ariel tidak akan pernah menghadiri pesta ini sama sekali. Kakak ipar, aku pergi dulu, aku tidak akan mengganggu lari pagimu. Wilson sedikit mengangguk dan berkata kepada Kaori. Di masa lalu, Wilson tidak pernah menempatkan Kaori atau bahkan siapapun di keluarga Wijaya di matanya. Tapi sekarang, dia dengan tulus memperlakukan Kaori sebagai saudara iparnya di dalam hatinya, berharap sedikit hubungan darah akan sempurna. Bisakah orang seperti Wilson menyingkirkan mereka? Mengapa saya harus membuang waktu saya? Keluarga Wilson adalah keluarga bangsawan di Bandung. Memiliki lebih banyak teman lebih baik daripada memiliki musuh. Memiliki hubungan yang baik dengannya akan lebih bermanfaat bagi perkembangan masa depanmu, kata Kaori. Ariel tampak terkejut. Dia menduga Kaori melakukan ini untuk perusahaan keluarga Wijaya, tetapi Kaori tampaknya tidak berpikir demikian. Bukan kamu, apakah masih aku? Jika aku berkembang dengan baik, itu juga perusahaan keluarga Wijaya. Pada akhirnya, Andika juga yang diuntungkan. Aku tidak peduli perkembangan seperti apa yang akan dimiliki keluarga Wijaya sekarang, kata Kaori. Ariel tidak menyangka bahwa dia melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi keluarga Wilson tidak berarti baginya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika seluruh dunia bisnis di Bandung menentangnya, Ariel tidak akan menganggap itu serius. Namun, jika Kaori berpikir demikian, Ariel masih sangat tersentuh. Kaori, kamu sangat menyentuhku, kata Ari. Jangan lupa, kamu harus membuat semua orang yang memandang rendah kita menyesalinya. Kaori melihat ke utara dan berkata dengan penuh kerinduan. Bersambung.